Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzi Adawiyah dengan NIM 180261. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi, pendidikan, dan kinerja. Nah, ada pula pengertian teknologi, yaitu alat yang membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, ketika teknologi berperan dalam pendidikan, yaitu di sini digunakan untuk memfasilitasi guru, seperti guru difasilitasi dengan media komputer ketika mau membuat RPP. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Di sini, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, jadi pendidikan bisa disebut juga dengan memanusiakan manusia. Lalu tahap pendidikan seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lalu kemudian perguruan tinggi, magang atau universitas, seperti itu. Lalu pengertian kinerja. Di sini kinerja adalah kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Nah, jadi kinerja juga bisa disebut seperti prestasi kerja, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Siti Sadiah akan menyampaikan materi tentang kedudukan teknologi untuk pendidikan. Teknologi pendidikan sama dengan media. Kedudukan media adalah untuk mempermudah mencari informasi dan bahan ajar. Dari segi sistem pendidikan, kedudukan teknologi pendidikan adalah untuk memperkuat pengembangan kurikulum terutama dalam desain dan pengembangan. Maksud di sini, memperkuat di sini adalah untuk memperkuat merekayasa dengan berbagai cara dan teknik dari mulai tahapan mendesain, pengembangan, penilaian program dan hasil belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahmi Mayatillah akan menyampaikan materi tentang teknologi mempermudah kinerja pendidikan. Penerapan teknologi pendidikan dalam pembelajaran dimaksudkan agar belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak lagi materinya, lebih luas wawasan, lebih bermakna bagi kehidupan orang yang belajar. Diambil dari pengertian teknologi itu sendiri, yaitu untuk mempermudah manusia melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Menurut ulama, terdapat sekitar 750 ayat Al-Quran memerintah manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Nah, memanfaatkan sumber daya alam pula membutuhkan teknologi untuk lebih mudah mengerjakannya. Teknologi pendidikan pula terbentuk dari usaha yang direncanakan secara sistematis atau terorganisir guna melaksanakan teori, teknik intelektual, dan penerapan praktis teknologi pendidikan. Sebagaimana konsep yang tertera pada Associate Education, Communication, and Technology berikut ini, Education Technology is the study and ethical practice of facilitation, learning, and improving from performance by creative. Yang dimaksudkan adalah education atau pendidikan teknologi adalah fasilitas kita untuk belajar lebih mudah dan mengembangkan bakat atau mengembangkan kreativitas kita. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh teknologi terhadap kinerja PAI.
Pendidikan pada dasarnya merupakan gerbang menuju peradaban yang lebih maju. Teknologi. Semuanya menjadi serba digital berbasis teknologi. Dalam hal ini, berarti menciptakan hal baru bagi tatanan pendidikan Islam. Pada masa sekarang, pendidikan Islam menjadi pondasi dalam pembentukan kepribadian siswa agar tidak terbawa arusnya teknologi. Pembaharuan pendidikan Islam sangatlah dibutuhkan supaya tidak tertinggal dengan berkembangnya zaman. Fungsi pendidikan Islam yakni sebagai pelajaran yang harus bahkan wajib dipertahankan, terutama dalam sistem pendidikan nasional, sehingga menjadi manusia yang bertakwa sekaligus menjadi manusia yang toleran dalam kondisi yang multikultural. Teknologi pendidikan merupakan disiplin ilmu terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan. Maksudnya, kebutuhan belajar. Penerapan teknologi pendidikan dalam pembelajaran dimaksudkan agar belajar lebih efektif, efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, dan lebih bermakna bagi kehidupan orang yang belajar. Nah, jadi pengaruh teknologi terhadap kinerja pendidikan agama Islam ini sangatlah berpengaruh ya. Dengan adanya teknologi, tentunya sangat mempermudah kinerja PAI. Kenapa? Karena dengan teknologi bisa lebih membantu pendidik dalam memberikan materi. Misalnya saja dari bahan materi yang mungkin sulit dijelaskan hanya dengan melalui ceramah, dengan adanya teknologi tentu akan sangat membantu pendidik dalam menyampaikan materinya. Bagi siswa juga tentunya belajar akan lebih menarik, lebih bervariatif. Jadi tidak akan ada rasa jenuh, tidak akan merasa bosan gitu ketika memang teknologi digunakan dalam pembelajaran PAI ini. Meskipun mungkin ada hal-hal yang memang tidak dapat dijelaskan melalui teknologi. Tapi kebanyakan sekarang, apalagi ya di masa pandemi, teknologi ini sangat membantu sekali dalam dunia pendidikan. Misalnya kalau dalam teknologi, dalam pendidikan Islam, kita mau memberikan materi tentang praktik ibadah, sholat misalkan, atau wudhu. Ketika susah, kita ambil salah satunya saja wudhu ya, karena kan wudhu susah bawa medianya. Tapi kalau dengan teknologi, kita hanya cukup tampilkan video orang yang sedang berwudu dengan benar saja, seperti itu kan, itu bisa mempermudah. Jadi tentunya teknologi ini sangat mempermudah dalam kinerja PAI. Belajar jadi lebih mudah, lebih efektif, kemudian juga lebih menarik, siswanya juga bisa lebih konsentrasi dalam belajar, jadi tidak menimbulkan kejenuhan. Intinya dengan teknologi ini memberikan dampak yang positif, itu baik untuk pendidiknya itu sendiri maupun bagi peserta didik. Contohnya seperti halnya yang tadi, dengan menggunakan LCD proyektor kita bisa menampilkan berbagai macam
praktik wudhu, misalkan yang tadi kan kalau materinya tentang wudhu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi itu, bahwa jelas sangat berpengaruh, sangat mempermudah kinerja PAI. Sekian. Jelaskan hanya dengan melalui ceramah. Dengan adanya teknologi tentu akan sangat membantu pendidik dalam menyampaikan materinya. Bagi siswa juga tentunya belajar akan lebih menarik, lebih bervariatif. Jadi tidak akan ada rasa jenuh, tidak akan merasa bosan gitu ketika memang teknologi digunakan dalam pembelajaran PAI ini. Meskipun mungkin ada hal-hal yang memang tidak dapat dijelaskan melalui teknologi. Tapi kebanyakan sekarang, apalagi ya di masa pandemi, teknologi ini sangat membantu sekali dalam dunia pendidikan. Misalnya kalau dalam teknologi, dalam pendidikan Islam, kita mau memberikan materi tentang praktik ibadah, sholat misalkan, atau wudhu. Ketika susah, kita ambil salah satunya saja wudhu ya, karena kan wudhu susah bawa medianya. Tapi kalau dengan teknologi, kita hanya cukup tampilkan video orang yang sedang berwudu dengan benar saja, seperti itu kan, itu bisa mempermudah. Jadi tentunya teknologi ini sangat mempermudah dalam kinerja PAI. Belajar jadi lebih mudah, lebih efektif, kemudian juga lebih menarik, siswanya juga bisa lebih konsentrasi dalam belajar, jadi tidak menimbulkan kejenuhan. Intinya dengan teknologi ini memberikan dampak yang positif, itu baik untuk pendidiknya itu sendiri maupun bagi peserta didik. Contohnya seperti halnya yang tadi, dengan menggunakan LCD proyektor kita bisa menampilkan berbagai macam praktik wudhu, misalkan yang tadi kan kalau materinya tentang wudhu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi itu, bahwa jelas sangat berpengaruh, sangat mempermudah kinerja PAI. Sekian.